Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Para sahabatku terindah semuanya, dimanapun kita semua berada, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan keselamatan kita, keselamatan lahir wal batinnya, kesehatan lahir wal batinnya, dan diberikan rezeki pahala yang melimpah nanti di yaumil qiyamah, karena kita tetap istiqamah berada di jalur Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala demi yaumil qiyamah nanti yang kita harapkan berada bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan syafaatnya di Jannatul Firdausnya Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Para sahabat terindah, pada video kali ini saya akan mengulas kembali tentang fadilah daripada sholat tarawih pada malam ke-16 sebagai sequel daripada fadilah sholat tarawih dari hari pertama kemarin, dari hari pertama hingga hari ke-15. Sekarang saya akan lanjutkan dari malam ke-16 hingga malam ke-20. Oke para sahabat, tentu saya mengharapkan Anda semua untuk subscribe. Bagi yang belum subscribe, bagi yang sudah subscribe, alhamdulillah. Dan share-lah video ini kepada kawan-kawan kita semua, karena insya Allah akan menjadi amal jariah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Oke, fadilah sholat tarawih pada malam ke-16 yaitu Allah akan menjamin orang mukmin dengan segala keselamatan dari api neraka, dan Allah akan menjamin surga baginya. Subhanallah. Dengan sholat tarawih di malam yang ke-16, Allah menjamin kita semua masuk surga. Tentu dengan keikhlasan yang tinggi, tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Fadilah pada malam yang ke-17 yaitu pada malam nuzul Quran. Saat Al-Quran diturunkan, Allah menjanjikan bagi orang-orang yang sholat tarawih pada malam ke-17 yaitu memberikan pahala sebagaimana yang diberikan pahala kepada para nabi. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kita bayangkan ketika kita sholat pada malam yang ke-17, pahala yang diberikan Allah kepada kita adalah sama dengan pahala para rasul, para nabi yang telah ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah walhamdulillah. Semoga pada fadilah malam tarawih yang ke-18 yaitu Allah menjanjikan akan memanggil para malaikat dan menyatakan bahwa Allah telah ridho kepada orang-orang yang melakukan sholat tarawih pada malam ke-18 ini, dan juga kepada kedua orang tua mereka. Subhanallah. Coba dengan keikhlasan yang tinggi Allah memberikan kita pahala untuk sholat tarawih pada malam ke-18 ini, dosa kita diampuni dan dosa kedua orang tua kita juga diampuni. Kita teruskan para sahabat untuk fadilah pada malam ke-19 ketika kita melakukan sholat tarawih adalah Allah menjanjikan surga Firdaus pada orang yang melakukan sholat tarawih pada malam yang ke-19. Surga Firdaus adalah surga yang tingkatan tertinggi. Tentu orang-orang khusus yang bisa mendapatkan surga Firdaus ini. Dan bagi kita yang melaksanakan sholat tarawih malam ke-19, Allah menjanjikan surga Firdaus kepada kita semua. Wallahu a'lam bishawab. Oke, selanjutnya fadilah sholat tarawih pada malam ke-20 yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pahala seperti pahalanya orang yang mati syahid atau para syuhada dan orang-orang soleh lainnya. Dan kita dipadankan, kita disamakan statusnya, kondisinya, kedudukannya ketika kita melakukan sholat pada malam ke-20, yaitu kita dianggap berpahala seperti orang mati syahid, dan kita berpahala seperti orang-orang soleh yang telah mendahului kita, dan seperti para nabi juga pahalanya sama seperti kita yang kita lakukan pada sholat pada malam ke-20 ini. Oke para sahabat, kita teruskan saja dalam satu video yaitu sholat tarawih pada malam ke-21 ada pada malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjanjikan kepada kita bahwa Allah akan membangunkan sebuah gedung dari cahaya di surga kelak pada malam ke-21 kita melaksanakan sholat tarawih. Kemudian fadilah sholat tarawih pada malam yang ke-22 yaitu Allah akan datang pada hari kiamat nanti dengan
kita akan datang pada hari kiamat nanti dalam keadaan selamat dan tidak ditimpa kebingungan dan kesusahan. Coba kita bayangkan, kita tidak pernah ke padang mahsyar di sana. Ketika kiamat telah tiba, tentu kita semua akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di padang mahsyar yang kita tidak kenal satu sama lain, dan kita alhamdulillah ketika kita salat pada malam ini kita dihindarkan dari kebingungan dan kesusahan pada waktu itu. Insyaallah kita yakini bahwa Allah akan memberikan itu semua kepada kita ketika kita dengan ikhlas melaksanakan perintah-perintahnya. Fadilah salat tarawih pada malam ke-23 yaitu Allah akan memberikan sebuah kota untuknya di surga. Subhanallah. Ini sebuah amalan yang sangat sederhana sebenarnya ketika kita salat tarawih pada malam ke-24, dan Allah akan membangunkan sebuah kota khusus untuk kita yang melaksanakan salat tarawih pada malam ke-23 ini. Kemudian fadilah pada salat tarawih pada malam ke-24 yaitu Allah akan mengabulkan doa para mukmin dan mukminat yang melakukan salat tarawih pada malam ke-24 itu, yaitu doa sebanyak 24 doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika malam itu. Para mukmin berdoa sebanyak 24, dan tentu salat 5 waktu berlaku dilakukannya, dan salat tarawih juga dilakukannya. Subhanallah. Persiapkan saja untuk pada malam ke-24 untuk hitung sebanyak doa, yaitu 24 doa, karena Allah menjamin akan mengabulkannya sebanyak 24 doa tersebut. Subhanallah. Pada malam ke-25, orang yang melaksanakan salat tarawih pada malam ke-25, Allah akan mengampuni segala dosa-dosanya dan mengangkat azab kubur darinya. Subhanallah walhamdulillah. Azab kubur akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala karena kita melakukan suatu amalan salat tarawih pada malam ke-25 pada hari itu. Tentu saja para sahabatku semuanya bahwa kita melakukan ini semua dengan keyakinan. Dengan keyakinan dan keimanan, tentu kita tidak bisa mencari rasionalisme itu pada hari ini karena kita belum berpindah kepada alam yang di sana. Karena ini semua nanti dengan keyakinan yang tinggi kita akan mendapatkan segala sesuatu yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala ini nanti di yaumil qiyamah ketika kita semua telah menyeberangi suatu alam yang gaib nanti di padang mahsyar nanti. Subhanallah. Saya lanjutkan saja para sahabat. Untuk satu fadilah salat tarawih di malam ke-26 hingga malam ke-30. Akan tetapi saya mengingatkan lagi kepada sahabat bahwa jangan lupa untuk subscribe, berilah komen-komen terindah, share-lah video-video saya ini semuanya kepada sahabat-sahabat kita semua, karena dengan sharing video ini akan menjadikan amal jariah kita semakin banyak. Amal jariah itu mudah melakukannya dengan keikhlasan yang tinggi, akan tetapi mungkin tak semua kita tergerak hatinya untuk melakukan amal jariah ini. Semoga para sahabat channel Terindah tergerak untuk share video ini, membagikan kepada semua sahabat-sahabat kita yang kita sama-sama cintai agar patuh kepada apa yang menjadi ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oke para sahabat Terindah, kita lanjutkan yaitu fadilah salat tarawih pada malam ke-26, yaitu Allah menjanjikan akan mengangkat pahalanya selama 40 tahun. Allah menjanjikan fadilah pada malam ke-26 ini, yaitu Allah akan mengangkat pahalanya selama 40 tahun. Subhanallah, pahala akan diangkat, maksudnya diberikan kepada kita yang melakukan salat tarawih pada malam ke-26 malam ke-26 ini. Kemudian fadilah salat tarawih pada malam ke-27, yaitu orang mukmin yang melaksanakan salat tarawih akan diberi kemampuan untuk melewati titian Shiratal Mustaqim seperti kecepatan kilat yang menyambar. Kita bisa bayangkan Shiratal Mustaqim, jembatan sekecil rambut yang dibelah 7, akan tapi tajamnya lebih tajam daripada pedang setajam yang ada di India. Lebih tajam daripada pedang yang tajam di dunia ini. Kan tetapi dengan fadilah salat tarawih malam ke-27 ini kita diberikan kesempatan, kita diberikan Allah kemudahan untuk melintasinya seperti kilat jalannya. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian pada malam ke-28 fadilah daripada salat tarawih pada malam ke-28, yaitu Allah akan mengangkat derajat orang mukmin sebanyak 1000 derajat di akhirat nanti. 1000 derajat di akhirat nanti. Subhanallah.
Kita bisa bayangkan nanti sholat tarawih kita pada malam ke-28, 1000 derajat kita akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fadilah pada malam ke-29, yaitu Allah akan memberikan pahala bagi orang mukmin yang sholat tarawih sebanyak pahala 1000 kali haji makbul. Subhanallah. Ketika kita sholat pada malam ke-29, sama pahalanya ketika kita melakukan sholat, ketika kita melakukan ibadah haji selama 1000 kali, dan 1000 kali itu dianggap yang haji yang mabrur, haji yang mabrur. Subhanallah, tak semua orang yang berangkat haji itu mendapat mabrur, karena mabrur itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita, dan akan berdampak pada diri kita, yaitu berupa tingkah laku kita. Dari orang-orang yang biasa, mungkin dari yang tingkah laku yang negatif menjadi lebih positif, dan pahala malam tarawih malam ke-29 bahwa kita akan mendapatkan pahala sebanyak 1000 kali pahala haji orang yang mabrur. Kemudian malam terakhir, yaitu fadilah daripada sholat tarawih malam ke-30, yaitu Allah akan berseru pada hambanya, wahai hambaku, makanlah buah-buahan surga dan mandilah dengan air salsabil dan minumlah dari air Kautsar. Aku adalah Tuhanmu dan engkau adalah hambaku. Ketika malam 30 kita lakukan, Allah mengakui kita sebagai hambanya, dan kita diperkenankan untuk menikmati segala apa yang ada di surga nanti. Subhanallah, walhamdulillah. Oke para sahabat, demikianlah untuk fadilah dari sholat tarawih yang kita lakukan pada malam ke-17 hingga malam ke-30. Saya rangkum menjadi satu video di sini. Semoga bisa memberikan manfaat kepada kita semua, dan semoga kita semakin meningkat derajat ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yakinlah, ketika takwa kita semakin meningkat, akan berdampak kepada tingkah laku kita. Karena apa yang disebut dengan segitiga cinta itu adalah bahwa kita sebagai manusia mencintai Rasulnya, dan nanti Allah akan mencintai kita. Dan apa yang kita lakukan, apa yang kita amalkan dalam agama kita, itu nanti akan berdampak kepada tingkah laku kita kepada masyarakat. Sebagaimana yang sering disebutkan oleh Nabi, bahwa orang yang terbaik itu adalah orang yang bermanfaat bagi orang-orang lain. Subhanallah, walhamdulillah. Demikian para sahabat, video ini saya tutup. Semoga bisa memberikan manfaat pada kita semua, dan tetap yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap beristiqamah dalam Islam wal iman, dalam ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.